Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama gak jemput ibu negara. Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Bab 3111 yang pertama datang, yang pertama dilayani. Bab 7836 sampai bab 7840. Saat Xiao Changkun sedang terbawa suasana, Zhou Liangyun pun selesai mengunggah informasi tentang Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara. Website yang dia gunakan merupakan website komunikasi dan perdagangan kolektor terbesar di China dan juga memiliki tingkat kolektor keseluruhan tertinggi. Di website ini, setiap orang dapat mengatur jenis dan usia koleksi yang mereka fokuskan ke kaligrafi dan lukisan dinasti Tang. Untuk karya, Anda hanya perlu menambahkan kategori ini ke perhatian khusus Anda. Setelah seorang kolektor di situs web mengunggah karya lukisan dan kaligrafi dinasti Tang yang ingin ia jual, karya tersebut akan dikirimkan ke pengguna yang ingin menjualnya. Fokuslah pada jenis pekerjaan ini dalam bentuk pemberitahuan push dan pesan teks sesegera mungkin. Produk tembaga dinasti Song Utara tergolong langka, dan beberapa kolektor yang berminat sudah memberikan perhatian khusus pada barang antik tersebut. Oleh karena itu, ketika Zhou Liangyun menyelesaikan pengunggahan informasinya, banyak kolektor yang tertarik dengan produk tembaga tersebut. Dinasti Song Utara segera mulai mengumpulkan informasi. Dan ketika para kolektor ini melihat informasi spesifik tentang koleksi tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan dorongan hatinya. Bagaimanapun, patung Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara sangatlah mahal dan di luar jangkauan kolektor biasa. Sedangkan untuk koleksi ini, bendahara yang menjualnya menyatakan ada kekurangan besar pada tampilannya, sehingga harganya hanya 20 juta yuan. Harga tersebut sudah dianggap bocoran besar. Setiap barang memiliki sistem pengukuran nilainya masing-masing. Bahkan mobil yang terendam air atau mengalami kecelakaan pun tidak ada nilainya. Menurut standar pengukuran harga barang perunggu emas, meskipun kerusakan pada emasnya merupakan cacat utama, itu memiliki dampak mutlak pada nilainya. Ini tidak akan menjadi diskon 20% sekaligus. Oleh karena itu, di mata kolektor profesional, harga patung Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara ini berbeda 800 hingga 10 juta dari harga pasar. Transaksi normal masih akan ada setidaknya margin keuntungan sekitar 5 juta. Selain itu, berdasarkan kondisi pasar barang perunggu emas di dinasti Song Utara dalam beberapa tahun terakhir, jika Anda memegangnya, pasti ada ruang untuk nilai tambah yang baik. Secara kasar, ini setara dengan harga asli Rolls-Royce Phantom sebesar 10 juta. Setelah kecelakaan, nilai yang diakui industri hampir 3 juta, tetapi penjual hanya menginginkan 2 juta. Harganya yang hemat biaya membuat banyak orang malah meragukan apakah barang tersebut palsu. Bagaimanapun, barang tersebut diunggah oleh Baoyu sendiri,
dan platform tidak akan melakukan penilaian online terhadap koleksi yang dirilis oleh Baoyu. Transaksi pribadi mengharuskan pembeli dan penjual untuk bertanggung jawab sendiri. Jika bantuan platform diperlukan, platform dapat menghubungi yang relevan ahli untuk biaya untuk membantu pembeli melakukan penilaian. Kini dapat diperoleh melalui informasi gambar yang dikeluarkan oleh Zhou Liangyun. Meskipun kita dapat memperoleh gambaran kasarnya, tidak ada yang dapat 100% yakin akan keasliannya melalui foto tersebut. Oleh karena itu, beberapa pembeli menghubungi Zhou Liangyun dan menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan harganya. Mereka hanya berharap Zhou Liangyun dapat memberikan laporan penilaian yang relevan atau membawa barang ke Yanjing untuk menyelesaikan transaksi di bawah penilaian lembaga penilai pihak ketiga. Selain itu, para pembeli ini juga mengetahui hal ini. Harganya sudah merupakan harga yang bagus untuk mengetahui kebocoran, sehingga hampir semua orang menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya perjalanan Zhou Liangyun dan semua biaya yang diperlukan untuk penilaian. Beberapa orang bahkan mengajukan syarat bahwa jika Zhou Liangyun bisa bekerja sama dengan penilai, harga transaksi bisa dinaikkan 1 juta. Keluarga Zhou Liangyun telah berkecimpung dalam industri barang antik selama bertahun-tahun dan tidak kekurangan 20 hingga 30 juta yuan. Dia tahu bahwa Anda harus menyerang saat setrika masih panas. Yang terbaik adalah menyebarkan berita bahwa barang ini telah terjual besok pagi. Apalagi masyarakat di jalan antik Jinling tidak memiliki standar profesional atau moral yang tinggi. Mereka sekarang percaya bahwa barang tersebut palsu Liangyun sendiri. Kebohongan dibuat untuk menyelamatkan muka. Oleh karena itu, cara terbaik adalah meminta seseorang datang ke Jinling dan membeli Buddha perunggu ini di toko Anda sendiri. Oleh karena itu, Zhou Liangyun mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa lokasi transaksi hanya boleh di Jinling, dan harga 20 juta hanya berlaku dalam 24 jam ke depan. Selama mereka memenuhi kedua persyaratan tersebut dan menerima segala bentuk penilaian, mereka bisa membawa sendiri para ahli ke sana. Jinling melakukan penilaian di tempat dan memastikan kebenarannya sebelum melakukan perdagangan. Selain itu, Zhou Liangyun juga mengatakan bahwa untuk harga 20 juta, dia tidak akan menerima segala bentuk tawar-menawar atau kenaikan harga dalam bentuk apapun. Singkatnya, segala sesuatunya di Jinling, siapa cepat dia dapat. Akibatnya, banyak teman Tibet segera menghubungi pakar penilai terkait dalam semalam, dan beberapa orang bahkan telah memesan tiket semalam ke Jinling besok pagi. Orang yang paling kejam adalah seorang kolektor di Yanjing yang ahli mengoleksi perunggu. Setelah komunikasi online singkat dengan Zhou Liangyun, dia segera menghubungi pakar terkait yang dia kenal dan bertanya kepada pihak lain apakah dia punya waktu untuk segera melakukan perjalanan bisnis ke Jinling bersamanya untuk mencegah orang lain mengambil keuntungan. Itu yang terbaik adalah solusinya adalah segera berangkat malam ini.
Karena meskipun kita mengambil penerbangan paling awal besok, yang lepas landas setelah jam 6, akan hampir jam 8 ketika kita tiba di Jinling setelah meninggalkan bandara dan pergi ke Jalan Antik, mungkin sudah jam 9. Oleh karena itu, merupakan pilihan terbaik untuk berkendara langsung malam ini. Jaraknya 1000 km dan Anda dapat berkendara dengan kecepatan tercepat dan Anda dapat tiba di sana dalam 10 jam. Sekarang sudah jam 9 malam. Ayo segera berangkat. Kita akan sampai di Jinling jam 6 atau 7 besok pagi. Dan dia tidak sendirian dengan keberanian ini. Oleh karena itu, ketika Xiao Changkun dengan senang hati mengemasi barang bawaannya, beberapa kolektor yang cakap telah berangkat dari seluruh negeri, bersiap pergi ke Jinling untuk mengambil harta karun itu. Banyak orang yang sudah memesan penerbangan paling awal untuk keesokan harinya dan ingin datang ke Jinling untuk mencoba peruntungan. Keesokan harinya, Xiao Changkun dan Malan bangun secara terpisah pada pukul 6. Keduanya mengenakan pakaian terbaiknya, mengemas diri dengan rapi, lalu membawa kopernya ke lantai 1, siap langsung menuju bandara setelah sarapan. Ye Chen dan Xiao Churan juga bangun pagi dan berencana mengirim mereka ke sana setelah makan malam. Saat ini, Jalan Antik masih jauh dari pembukaan. Zhou Liangyun tidak menginap di toko tadi malam, tetapi kembali ke hotel. Sebelum berangkat, dia memasang pemberitahuan di pintu tokonya. Isi pemberitahuan itu adalah, buka pada jam 9. Silakan antri sampai, dapatkan nomornya dan tunggu. Dalam pemberitahuan di bawah ini, kertas tersebut dipotong menjadi 10 lembar kertas, dengan angka 1 sampai 10 tertulis di atasnya dalam karakter Cina. Penjual yang pertama kali memberitahu Chen Yufei, setelah melihat pemberitahuan ini, mengambil video dan mengirimkannya ke kelompok jalanan antik, sambil mengejek, "Lihat, semuanya, bukankah Zhou Liangyun menganggap dia terkenal? Banyak orang yang datang ke tokonya untuk melakukan bisnis hari ini. Bukankah konyol memasang pemberitahuan yang meminta orang untuk mengantri?" Seseorang menggema, "Saya kira mereka tahu bahwa akan ada banyak orang yang mengantri untuk ini pagi. Lihat dia, itu sebabnya dia memposting pemberitahuan ini." Penjual itu tertawa dan berkata, "Jangan beritahu saya. Saya benar-benar ingin bertanya kepadanya secara langsung bagaimana perasaannya ditipu sebesar 300.000 yuan." Kelompok itu, dia berteriak, "Kalau begitu kenapa kamu tidak cepat-cepat mengambil nomor? Tidakkah kamu melihat bahwa hanya ada 10 nomor dari 1 sampai 10? Saya kira 10 nomor ini akan digunakan untuk mengunjungi Da Yue Zong hari ini." Penjual itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya tidak tertarik mengunjungi barang besar apapun. Saya harus segera mendirikan kios saya. Jika ada di antara Anda yang tertarik, ingatlah untuk datang dan mengambil nomornya. Hahaha, segera." Setelah berita itu dikirim, 3 orang bergegas ke toko Zhou Liangyun,
di depan pintu. Melihat toko itu belum buka, dia bertanya kepada penjualnya, "Halo, saya ingin bertanya, apakah ini Zen Baosuan? Apakah bos di sini bermarga Zhou?" Penjual itu bertanya dengan heran, "Apakah Anda mencari Zhou Liangyun?" Penjual itu tersenyum dan berkata, "Itu pasti dia. Ini tokonya. Bahkan jika Anda tidak melihat tandanya, itu masih tulisan tangan." Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda di sini untuk melihat ketidakadilan?" Meskipun pria itu penasaran, dia tidak mau mengungkapkan alasan kedatangannya. Berprofil rendahan akan lebih baik. Jadi mereka berkata dengan agak terselubung, "Kami di sini untuk berbicara dengan bos tentang sesuatu." Oh, penjual itu melihat ke pintu rumah Zen Baosuan dan melihat bahwa pintunya dikunci dari luar di luar. Dia tahu bahwa Zhou Liangyun pasti tidak ada di toko. Jadi dia bertanya kepada orang-orang itu berkata, "Apakah Anda di sini untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu? Jika Anda membeli sesuatu, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Bos ini punya masalah yang buruk. Rasanya barang-barang yang dia jual pasti tidak akan jauh lebih baik." Ketiga orang ini berkumpul tadi malam. Salah satu dari mereka datang dari Yanjing. Salah satunya adalah seorang kolektor yang bernilai hampir 1 miliar. Dan yang lainnya adalah sopirnya dan seorang ahli, diundang secara khusus dari Yanjing. Mereka bertiga berkendara dari Jinling tadi malam, hanya untuk berada di tempat pertama. Waktu telah merenggut patung Buddha perunggu emas Zhou Liangyun dari dinasti Song Utara. Dalam perjalanan, ahli telah mempelajari dengan cermat informasi yang dikirim oleh Zhou Liangyun dan pada awalnya memutuskan bahwa barang tersebut seharusnya baik-baik saja dan tidak jauh berbeda dari apa yang dijelaskan penjual. Namun untuk amannya, yang terbaik adalah menyentuhnya orang dan rasakan baik-baik. Kalau tidak ada masalah beli dengan harga 20 jutaan pasti murah. Oleh karena itu, kolektor ini juga takut membocorkan berita tersebut. Sehingga ketika mendengar penjual tersebut memfitnah Zhou Liangyun, dia tidak menanyakan detailnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan kami. Kami akan lebih waspada." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju dan mengambil catatan dengan tulisan 1 di atasnya telah robek. Pada saat ini, 2 orang lagi datang berlari, dan salah satu dari mereka berkata dengan aksen selatan, "Sepertinya sistem pertarungan telah berubah. Cepat, ambil nomornya dulu." Kedua orang itu berkata, melangkah maju dan merobeknya tanda dengan tulisan 2 di atasnya. Kemudian dia melihat ketiga orang dan catatan nomor 1 di tangan salah satu dari mereka. Dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa dan berseru, "Teman Bao, mengapa kamu datang ke diagnosis sepagi ini?" Kolektor sebelumnya sopan dan santun. Dia tersenyum waspada dan berkata, "Kami berkendara sepanjang malam untuk sampai ke sini."
Pria itu tiba-tiba memukuli dadanya dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Saya meminta Anda mengemudi lebih cepat. Lebih cepat, dan jangan takut ngebut." Kemudian Maofei berkata, "Keselamatan dulu. Keselamatan dulu, adikmu." Orang di sekitarnya berkata dengan sedih, "Saudara Hui, saya sudah sangat cepat. Saya berlari dengan kecepatan 150 per jam sepanjang jalan. Saya kira setidaknya saya akan dikurangi 30 atau 40 poin." Pria itu memarahi, "Poin kursi 3 seri tidak ada artinya. Jika Anda dapat mengambil barangnya, itu tidak masalah jika kamu tidak menginginkan mobilnya." Penjual itu melihat ke samping, terkejut. Dia segera berjalan beberapa langkah dan mengirim pesan dengan suara rendah ke grup. "Sial, kalian, ini benar-benar sialan hantu. 2 kelompok orang datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencari Zhou Liangyun. Sepertinya mereka bahkan tidak memikirkannya. Mereka berkendara ke sini sepanjang malam. Mengapa kedua kelompok orang ini datang sejauh ini untuk menemukannya?" Bersambung.